Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, pada video kali ini saya akan membagikan sedikit yang saya ketahui tentang apa sih teori pendidikan itu. Lalu di dalam Al-Quran sendiri, apakah dijelaskan teori pendidikan tersebut? Oke, pertama-tama kita nih harus paham terlebih dahulu gitu. Makna dari pendidikan itu sendiri itu apa? Jadi pendidikan adalah sebuah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar seorang peserta didik ini secara aktif bisa mengembangkan potensi di dalam dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa maupun negara. Sedangkan teori sendiri itu adalah sebuah sistem konsep-konsep yang terpadu, menerangkan dan memprediksi. Nah, di dalam pendidikan itu selalu dapat dibedakan menjadi teori dan praktik. Jadi teori pendidikan adalah pengetahuan tentang makna dan bagaimana semestinya pendidikan itu tuh dilaksanakan. Sedangkan praktiknya itu tentang pelaksanaan pendidikan secara konkretnya gitu. Jadi teori sama praktik itu semestinya tidak bisa dipisahkan. Siapa yang berkecimpung di bidang pendidikan tersebut sebaiknya menguasai kedua hal tersebut gitu. Jadi dengan demikian teori pendidikan merupakan landasan dalam pengembangan praktik-praktik pendidikan, misalnya pengembangan kurikulum, proses belajar mengajar, dan manajemen sekolah. Nah, kurikulum dan pembelajaran itu memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan teori pendidikan itu sendiri. Jadi suatu kurikulum dan rencana pembelajaran itu disusun dengan mengacu pada teori pendidikan tersebut gitu. Nah, adapun teori pendidikan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, teori pendidikan klasik, teori pendidikan personal, teori teknologi pendidikan, dan yang keempat, teori pendidikan interaksional. Namun, di sini yang akan lebih saya jelaskan membahas tentang teori yang keempat, yaitu teori pendidikan interaksional. Nah, teori pendidikan interaksional yaitu suatu konsep pendidikan yang mana teori ini itu bertolak dari pemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dan bekerja sama dengan manusia lain. Meskipun pendidikan itu sebagai salah satu bentuk kehidupan yang berintikan juga kerjasama dan interaksi. Nah, jika dikaitkan dengan Al-Quran, di Al-Quran sendiri itu ada pembahasan tentang manusia dan kehidupan bermasyarakat, yang mana diisyaratkan di dalam 2 ayat dan di surat-surat yang berbeda. Yang pertama di surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami ingin menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu ini berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu ini saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang saling mulia di antara kamu itu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi di surat Al-Hujurat ayat 13 ini kita bisa ambil poin-poin pentingnya. Yang pertama, bahwa kita tuh tidak bisa memungkiri bahwa realitas dari manusia itu dilahirkan dengan berbagai warna kulit, suku, dan bangsa. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa memilih ia itu terlahir dari berwarna kulit apa, terlahir dari suku dan bangsa mana, bahkan dari rahim siapapun manusia itu tidak bisa memilih gitu. Yang di poin yang kedua, bahwa di ayat ini adanya penyebutan filosofi penciptaan manusia, yaitu adanya keberagaman manusia yang tercipta menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, yang membuat upaya saling mengenal ini menjadi relevan dan ini merupakan kunci dalam menghadapi problematika sosial. Nah, di poin yang ketiga, bahwa keunggulan manusia itu bukan terletak pada suku-suku dan bangsa-bangsanya, melainkan pada kemuliaan dan ketakwaannya. Jadi
dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa adanya perbedaan adalah sesuatu yang tercipta secara alamiah dan bawaan dari penciptaannya. Oleh karena itu, bermasyarakat merupakan sesuatu yang tentunya bersifat alamiah juga dan menjadi tujuan dari fitrah manusia. Dan di surat yang kedua itu di surat Az-Zukhruf ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattahida ba'duhum ba'dan sahriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Yang artinya, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka itu menghidupkan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka ini dapat mempergunakan sebagian yang lain gitu. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Nah, dari surat Az-Zukhruf 32 ini juga bisa diambil poin pentingnya. Yang pertama, bahwa secara ringkas dapat dikatakan bahwa ayat ini tuh menunjukkan bahwa manusia itu tidak diciptakan dengan kemampuan dan bakat yang sama. Karena jika manusia semua itu memiliki bakat dan kemampuan yang sama, ia itu tidak bisa lagi membutuhkan orang lain untuk membantunya, sehingga tidak akan terjadi pertukaran saling membantu atau kerjasama tersebut. Nah, di poin yang kedua, dikarenakan adanya perbedaan manusia itu dari segi bakatnya, kemampuan fisiknya, kemampuan spiritualnya, serta emosionalnya, ini membuat manusia itu menjadi lebih unggul di satu bidang dan lainnya, unggul di bidang lainnya, yang menyebabkan semua manusia ini saling bergantung satu sama lainnya dan menciptakan hasrat untuk saling bekerja sama. Jadi dengan demikian, ayat terakhir ini pun mengutarakan yaitu bahwa kehidupan sosial itu bagi manusia merupakan sesuatu yang alamiah. Manusia itu tidak bisa dipaksa untuk hidup bermasyarakat. Juga kalau manusia hidup bermasyarakat itu bukan karena pilihan manusia itu sendiri, tapi memang dari kodratnya tersebut. Jadi dalam teori pendidikan interaksional ini lebih menekankan kepada interaksi dua pihak, dari yaitu pendidik kepada peserta didik dan dari peserta didik kepada pendidik. Jadi lebih dari itu, interaksi ini juga terjadi antara peserta didik dengan materi pembelajaran dan dengan lingkungannya, antara pemikiran manusia dengan lingkungannya pula. Jadi interaksi ini itu terjadi melalui berbagai bentuk dialog. Di teori pendidikan internasional ini, belajarnya tuh lebih sekedar mempelajari fakta-fakta. Jadi peserta didik ini lebih mengadakan pemahaman eksperimental dari fakta-fakta sosial tersebut, memberikan interpretasi yang bersifat menyeluruh serta memahaminya dalam konteks kehidupan gitu. Nah, teori pendidikan interaksional ini menjadi sumber untuk pengembangan model kurikulum rekonstruksi sosial, yaitu model kurikulum yang memiliki tujuan utamanya itu menghadapkan kepada para peserta didiknya itu pada tantangan, ancaman, hambatan-hambatan atau gangguan-gangguan yang dihadapi manusia. Jadi peserta didik ini didorong untuk mempunyai pengetahuan yang cukup tentang masalah-masalah sosial yang mendesak, dan ia juga mampu bisa bekerja sama untuk memecahkannya. Contohnya saja di dalam tugas akhir saya, yaitu KKN, situ kita disuruh terjun langsung ke dalam masyarakat, dan situ kita mencari masalah dari masyarakat itu, kesulitannya apa dalam permasalahan-permasalahannya, dan kita juga membantu mereka untuk menyelesaikannya, baik dari sisi rohaninya, baik dari sisi pendidikannya, maupun dari sisi manapun itu. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang sulit dipahami atau belibet, karena manusia itu tempatnya salah. Jadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.